Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah Anak Angkat Tuhan. Apa keistimewaan menjadi anak angkat Tuhan? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita, saya ambil di dalam Galatia 4 ayat 7 mengatakan, "Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah." Saudara, jika kita membaca firman Tuhan, yaitu bacaan kita hari ini di dalam buku Galatia 4 ayat 1 sehingga 11, ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Untuk apa? Agar jemaat di Galatia itu bebas dari perhambaan. Apa maknanya? Kita sambung dengan sebuah ilustrasi. Ada dua orang anak kecil sedang bermain di rumah datuk mereka. Tiba-tiba ada tetamu datang berkunjung ke rumah itu. Kemudian si datuk segera mendukung seorang dari dua cucunya itu untuk diperkenalkan kepada tetamu tersebut. "Ini cucu saya," kata si datuk tanpa mengindahkan wajah kebingungan cucu yang seorang lagi. Rupa-rupanya cucu yang diperkenalkan kepada tetamu itu berasal dari anak kandungnya sendiri. Adapun cucu yang diabaikan itu adalah anak angkat sejak dari bayi. Saudara, apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Apakah Bapa kita di syurga sama seperti datuk di dalam ilustrasi di atas? Kita harus bersyukur, saudara. Kita bersyukur karena Tuhan tidak memperlakukan kita seperti datuk di dalam cerita di atas. Meskipun status kita adalah anak angkatnya. Menurut hukum Romawi yang berlaku ketika kitab ini ditulis, kitab Galatia, seorang anak angkat memiliki hak yang sah secara hukum terhadap segala sesuatu milik ayah angkatnya. Dia tidak diperhitungkan sebagai anak kelas 2, tetapi setara dengan anak kandung lainnya. Oleh sebab itu, ketika jemaat Galatia menerima dan membaca surat Paulus ini, mereka benar-benar mengerti apa artinya menjadi anak Tuhan. Saudara, apa pengajaran atau apa aplikasi daripada cerita ini, daripada firman yang kita baca? Ingatlah bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus bukan saja telah ditebus dari dosa dan diangkat menjadi anak angkat ke dalam keluarga Tuhan, tetapi juga memiliki hak penuh sebagai anak perjanjian. Ibu bapak kita di bumi boleh saja bersikap kurang bijaksana, bahkan mengecewakan kita. Namun bersukacitalah karena Bapa kita di sorga mengasihi kita seperti Dia mengasihi Kristus. Kelak kita akan berkumpul bersama di kerajaannya sebagai pewaris surga yang mulia. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini, pada hari ini panggilan Tuhan untuk kita diingatkan. Mari kita mengingat bahwa menjadi bahagian dalam sebuah keluarga itu membahagiakan. Tetapi tidak ada yang boleh mengalahkan sukacita menjadi ahli keluarga Tuhan. Inilah doa dan harapan kita, saudara.
Dan mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, karena bila mana kita datang pada Tuhan, Dia pasti akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus mempertahankan gelaran sebagai anak angkat Tuhan sampai Maranatha. Mari saudara, mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena bersama dengan kami sehingga kami boleh mendengar dan mengerti akan pelajaran pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.